Peradaban Yunani kuno mencapai puncaknya pada kurun waktu sekitar 500 sebelum Masehi. Selama tahun-tahun itu, berbagai kisah diceritakan tentang para dewa seperti yang dikenal orang sekarang. Seperti Zeus, pemimpin para dewa yang memerintahkan Olympus, atau Dewi Venus, Dewi Cinta dan Kecantikan. Dewa juga memiliki tanggung jawab untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Ada juga legenda di antara kisah-kisah para dewa, salah satunya adalah legenda Pygmalion yang dikenal sebagai pematung. Siapa Pygmalion? Bagaimana kisah hidupnya dan apa yang bisa kita pelajari darinya? Berikut ini adalah rangkuman dari 5 makna tentang biografi Pygmalion. 1. Mengenal Pygmalion. Bagi yang menyukai mitologi Yunani, tentu sudah tidak asing lagi dengan karakter Pygmalion. Siapa Pygmalion? Pygmalion adalah pematung berkaliber tinggi yang dikenal publik karena karya-karyanya yang indah. Keputusannya untuk tidak menikah karena merasa banyak hal negatif terkait wanita, sehingga membuatnya sibuk membuat patung. Dia menyalurkan energi sensualnya ke dalam berbagai patung yang dia ciptakan. Sosok patung yang terkenal adalah Geleti. Geleti adalah sosok patung terbaik Pygmalion, mewakili wanita sempurna dalam fantasi Pygmalion. Citra seorang wanita sempurna yang belum pernah dia temui dalam kehidupan nyata. Wajah Geleti tidak tertandingi oleh wanita manapun di daratan Yunani. Lekuk tubuhnya dan kehalusan kulit gadingnya juga dikatakan selembut sutra. Pygmalion selalu menatap Geleti dan selalu bercumbu dengannya. 2. Geleti sebagai realitas mimpi Pygmalion. Cinta Pygmalion untuk Geleti lahir ketika festival rakyat tahunan berlangsung di Siprus untuk menyembah Venus, Dewi Kecantikan. Pada festival rakyat, orang berkumpul untuk memberikan persembahan untuk menerima berkah dalam hidup mereka. Pygmalion pun juga bergabung di dalamnya. Di hadapan altar persembahan di dalam kesunyian, Pygmalion berkata dengan ragu dan ketakutan, "Oh Dewata, engkau yang dapat melakukan segala sesuatu. Berilah aku melalui doa dan pengorbanan ini atas nama salah satu istriku, yang terlihat seperti seorang perawan gading." Alih-alih mengatakan, "Patung perawan gading," dalam doanya, dia justru mengatakan tampak seperti perawan gading. Pygmalion seolah mengingkari realitas yang ada dan mengubah Geleti menjadi realitas mimpinya. Karena kata-katanya didengar oleh Venus yang merasakan kesepian Pygmalion, sang dewi juga memberikan kekuatan hidup kepada Geleti yang tidak diketahui oleh Pygmalion. Hingga akhirnya Pygmalion menyadari bahwa Geleti istrinya masih hidup. Mereka kemudian memiliki seorang putra bernama Paphos, yang namanya kemudian dicatat sebagai nama kota di mana Helenus merayakan festival untuk menghormati Venus. 3. Makna kisah Pygmalion. Dari cerita tersebut, kita dapat memahami dan menyadari bahwa Pygmalion merupakan seorang yang mendambakan kesempurnaan untuk menjadi perfeksionis. Sisi perfeksionisnya menuntunnya untuk menciptakan patung yang sempurna. Sosok gading dihadirkan sebagai sosok perempuan yang tiada tandingannya di dunia nyata. Ini mengingatkan kita kembali bahwa Pygmalion dalam karakter yang berpikir bahwa realitas memiliki banyak ketidaksempurnaan. Pygmalion mencoba untuk fokus pada dirinya sendiri dan memutuskan untuk hidup dalam fantasi indahnya tanpa melihat kehidupan secara realistis. Meski kesendirian yang dialaminya mampu menghasilkan penemuan-penemuan imajinatif. 4. Mengilustrasikan kisah Pygmalion dalam kehidupan sehari-hari. Kita tentu memahami bahwa setiap individu memiliki idealisme dan karakteristiknya sendiri, karena setiap jiwa adalah unik. Selama kita bisa menerima kenyataan yang ada, meski tidak sama dengan idealisme kita mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan hidup dalam masyarakat sosial. Namun, jika kita tidak bisa menerima kenyataan yang ada dan terkesan memaksakan cita-cita kita selalu menarik diri dari lingkungan sosial dan tetap menyendiri.
Kisah Pygmalion mengajarkan kita dari dua sisi yang berbeda, positif dan negatif. Sisi positifnya, kisah Pygmalion menggambarkan betapa kuatnya daya kreatif manusia. Sehingga berawal dari imaji dan harapan, agar manusia dapat mewujudkan cita-citanya. Sisi negatifnya, kisah Pygmalion menunjukkan bahwa sikap perfeksionis cenderung memperlebar jarak antara ketidaksesuaian idealisme dan kenyataan yang kita hadapi. Efek Pygmalion dalam keluarga berpendapat bahwa jika cerita ini dilihat dari perspektif positif dan negatif, karena ada hal yang membuat kita sadar bahwa apa yang dipikirkan seseorang adalah apa yang dia rasakan. Cara seseorang mempersepsikan sesuatu pun menentukan sikap dan tindakannya terhadap objek persepsi. 5. Efek Pygmalion atau efek Rosenthal. Pernahkah kamu mendengar istilah Pygmalion Effect, yang dalam bahasa Indonesia berarti dampak Pygmalion? Pygmalion Effect adalah istilah yang diciptakan oleh psikolog Robert Rosenthal. Efek Pygmalion memberikan interpretasi bahwa cara berpikir dan cara pandang seseorang menentukan sikap individu dalam hubungannya dengan lingkungannya. Lingkungan kemudian akan memberi respon atau reaksi sesuai dengan harapan individu yang mempersepsikan. Ketika kita mengharapkan perilaku tertentu dari orang lain, kita cenderung berperilaku dengan cara yang membuat perilaku yang diharapkan lebih mungkin terjadi. Ungkapan ini awalnya ditemukan oleh Rosenthal dalam studinya Pygmalion di kelas pada tahun 1968 dengan Linor Jacobson. Penelitian ini menunjukkan bahwa harapan guru sangat mempengaruhi kinerja siswanya. Harapan yang ditekan guru kepada siswanya diinternalisasi oleh siswa dan menjadi bagian dari citra diri mereka. Akibatnya, siswa berperilaku sesuai dengan keyakinan mereka tentang diri mereka sendiri. Rosenthal dan Jacobson mampu menunjukkan bahwa harapan guru berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku siswa yang bertujuan untuk memenuhi harapan guru itu sendiri. Oleh karena itu, ini juga dikenal sebagai filosofi pemenuhan diri, self-fulfilling prophecies. Namun, pada kenyataannya, tidak semua guru rentan terhadap efek Pygmalion. Secara umum, cerita itu mengajarkan kita untuk membedakan harapan dari kenyataan. Bukannya tidak punya mimpi, melainkan kita berusaha memahami kelebihan dan kekurangan kita selain menghargai hidup ini. Efek Pygmalion juga memberi kita kesadaran untuk tidak menaruh harapan sembarangan pada orang lain, terutama ketika harapan tersebut memiliki makna negatif. Pandangan positif itu penting, tetapi kita juga perlu mengetahui batasan dan tujuannya. Semoga bermanfaat. Tetap berpikir positif dan semangat.